Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Bapak Guru dalam pelajaran matematika bab 1 tentang pola bilangan. Pola bilangan sering kita temukan di alam maupun di keseharian kehidupan kita. Materi yang pertama, memahami pola satu bilangan. Yang pertama, pola bilangan genap. Bilangan 2, 4, 6, 8 dan seterusnya membentuk satu pola yang dinamakan pola bilangan genap. Dengan urutan pertama adalah bilangan 2. Gambarnya bisa disaksikan pada slide. Nomor 2, pola bilangan ganjil. Bilangan 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya membentuk satu pola yang dinamakan pola bilangan ganjil. Dengan urutan pertama adalah bilangan 1. Polanya bisa disaksikan pada slide berikut. Yang ketiga, pola bilangan segitiga. Kita membilang dari 1, 3, 6, 10 dan seterusnya, yang membentuk pola yang dinamakan pola segitiga. Gambarnya bisa disaksikan pada slide. Yang keempat, pola bilangan persegi. Bilangan 1, 4, 9, 16 dan seterusnya membentuk satu pola yang dinamakan pola bilangan persegi. Yang kelima, pola bilangan persegi panjang. Bilangan 2, 6, 12, 20 membentuk satu pola yang dinamakan pola bilangan persegi panjang. Bilangan-bilangan tersebut dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut, bisa disimak pada slide. Maka bisa dilanjutkan pada pola yang kelima, itu bisa didapat dengan 5 dikali 6 sama dengan 30. Nomor 6, pola bilangan segitiga Pascal. Pola ini ditemukan oleh seorang ilmuwan Perancis yang bernama Blaise Pascal dan susunannya menyerupai segitiga sehingga dinamakan pola bilangan segitiga Pascal. Barisan dan deret. Barisan bilangan merupakan susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Setiap anggota bilangan barisan disebut suku. Deret bilangan merupakan bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Untuk menentukan suku Kn suatu barisan bilangan, yang pertama, pola tingkat 1 suatu barisan bilangan berselisih tetap digunakan konsep UN sama dengan AN tambah B. Sedangkan pola tingkat 2 suatu barisan bilangan berselisih tetap digunakan konsep UN sama dengan A kali N pangkat 2 tambah B kali N tambah C. Barisan dan deret aritmatika. Suatu barisan U1, U2 dan seterusnya disebut barisan aritmatika jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Nilai selisih yang tetap itu disebut beda. Bisa dicari dengan menggunakan konsep UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali selisih atau beda. Deret aritmatika. Jumlah N suku pertama dari suatu deret aritmatika dapat dihitung dengan menggunakan konsep SN atau jumlah suku N sama dengan 1/2 kali N kali 2 kali A tambah N kurang 1 kali B. Atau bisa disederhanakan menjadi SN sama dengan setengah kali N kali A tambah suku ke N. Barisan dan deret geometri. Suatu barisan U1, U2, U3 dan seterusnya disebut barisan geometri jika perbandingan dua suku yang berurutan adalah tetap. Nilai perbandingan yang tetap itu disebut rasio. Bisa dicari atau bisa dihitung dengan menggunakan konsep suku ke N atau UN sama dengan A kali rasio dipangkatkan N kurang 1. Suatu barisan geometri disebut barisan geometri turun jika rasio nilainya di antara 0 dan 1. Sedangkan disebut barisan geometri naik jika rasionya lebih dari 1. Deret geometri. Jumlah N suku pertama dari suatu deret geometri dengan suku pertama A dan rasio R dapat dirumuskan sebagai berikut. Sn sama dengan A kali rasio pangkat N kurang 1 dibagi
rasio kurang 1 dengan R lebih dari 1, sedangkan yang R kurang dari 1 Sn sama dengan A kali 1 kurang rasio pangkat N bagi 1 kurang R. Coba perhatikan soal berikut. Tentukan jumlah 5 suku pertama dari deret geometri 9, 3, 1, dan seterusnya. Dari barisan di atas bisa diketahui bahwa suku pertama pada barisan itu adalah A. A adalah 9 dengan rasio 3/9 atau disederhanakan menjadi 1/3. Setelah itu disubstitusikan ke dalam konsep. Karena rasionya kurang dari 1, maka konsep yang kita gunakan adalah suku ke N atau Sn sama dengan A kali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Kita substitusi. Ditanya di soal adalah suku kelima. Tentukan jumlah 5 suku. Berarti S5 sama dengan 9 suku pertama kali 1 kurang R-nya 1/3 dipangkatkan 5 dibagi 1 kurang 1/3. Sama dengan S5 sama dengan 9 kali 1 kurang 1/3 dipangkatkan 5, hasilnya adalah 1/243. Per 1 kurang 1/3 hasilnya adalah 2/3. Dapat disederhanakan menjadi 9 kali 242 per 243 per 2/3. Dapat disederhanakan lagi menjadi 242 per 27 kali 3/2. Ini adalah konsep pembagian pecahan dirubah menjadi perkalian pecahan. Sedangkan 27 itu disederhanakan dengan 9. 9 bagi 9 1, 243 bagi 9 sisanya adalah 27. Maka jumlah 5 suku pertama itu sama dengan 121/9 atau disederhanakan menjadi 13/4/9. Untuk sifat-sifat barisan atau deret pada aritmetika dan geometri ini merupakan materi pengayaan. Coba perhatikan bagian F, menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan konsep barisan dan deret. Amoeba akan membelah diri. Amoeba itu adalah sejenis virus. Membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 amoeba, tentukan banyak amoeba setelah 3 jam. Dari soal diketahui suku pertama atau banyaknya amoeba mula-mula ada 20. Rasionya adalah 2. Rasionya 2 itu karena dia membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Sedangkan yang ditanya adalah sebanyaknya amoeba setelah 3 jam. 3 jam itu kita rubah dia menjadi 180 menit. Pada waktu 180 menit itu terjadi pembelahan sebanyak 180 per 15 tambah 1, jadi 13 kali. Maka dengan menggunakan konsep UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1, maka suku ke-13 atau setelah 3 jam itu sama dengan 20 suku pertama kali 2 pangkat 13 dikurang 1. Itu sama dengan 20 kali 2 pangkat 12. 2 pangkat 12 itu kita dapat 4096. 20 dikali 4096 sama dengan 81.920 amoeba. Jadi setelah 3 jam, banyaknya amoeba itu ada sebanyak 81.920. Demikian penjelasan dari Bapak, mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Silakan dipelajari lagi atau mencari referensi lain untuk menambah pengetahuan tentang materi pola bilangan. Sekian dan terima kasih.